Ini terlalu besar. Oke. Nah, untuk yang di LC, teman-teman, ini agak butuh penjelasan ya, gitu. Gimana kita nyarinya. Jadi ini dimasukkan dulu ke Excel ya. Di LC per unit, saya buat dulu di sini tabel baru ya. Di LC per unit. Kemudian nilai probabilitasnya. Ya, kita masukkan probabilitasnya. 500.000, 550.000 ya, 500.000, kemudian 550.000, ada 4 ya nilainya ya. 600, 550, ada 600, ada 650. Nah, gitu. Berarti kan ini currency ya. Probabilitasnya 0,15, 0,25 ya. 0,15, 0,25, kemudian 0,35, dan 0,25. Begitu di situ ya. Baik, nah jadi kita nanti akan menggunakan fungsi Excel yang lain ya untuk bisa mengenerate random number-nya gitu ya. Atau menggunakan fungsi Excel untuk bisa memunculkan nanti nilai random ya dari si DLC ini. Karena kan nilainya ada 4 nih. Kita nggak bisa deterministik menentukan di sini nilainya 500.000, nggak bisa ya. Dia harus bergerak sesuai dengan nilai si random number-nya ya. Jadi berdasarkan probabilitasnya gitu. Nah, ini gimana caranya? Kita buat dulu, ini kan probabilitas relatifnya ya. Nah, sekarang kita buat yang kumulatifnya, teman-teman. Ya, nilai kumulatifnya gitu. Kumulatifnya, nah sebelah kiri ini saya tulis. Ya. Kenapa sebelah kiri? Karena nanti di fungsi Excel yang kita gunakan itu VLOOKUP, dia akan membacanya seperti itu ya. Nanti makanya saya taruh nilai kumulatifnya sebelah kiri, bukan sebelah kanan di sini ya. Baik. Nah, ini saya geser sebelah sini dulu. Oke ya. Nah, nilai kumulatif ini, teman-teman, berarti kan kumulatif dari si probabilitas ini ya. Nah, nanti saya kasih tahu. Nilainya itu saya mulai dari 0 ya, teman-teman ya. Dari 0 nih nilainya. Ya. Baru kemudian nanti akan saya tambahkan yang keduanya. Ini ditambahkan dengan probabilitas relatif yang pertama. Nah, begitu. Nanti saya jelaskan kenapa seperti itu. Pokoknya nanti ujungnya kumulatifnya harus 1 aja ya enggak? Ini kan totalnya nilainya 1 kan? Ini kalau di sum kan nilainya 1 kan? Nah, nanti harus sama 1. Di sebelah sini pun nanti harus 1 nilainya. Ya. Baik. Jadi ini dengan pola yang sama, maka teman-teman bisa tarik nih. Tuh, nilainya 1 ya. Jadi 0 ditambahkan 0,15 jadi 0,15, ditambahkan 0,25 jadi 0,4, ditambahkan 0,35 jadi 0,75, ditambahkan 0,25 jadi 1 ya. Ini logikanya seperti apa, teman-teman? Ini logikanya sama seperti kelas data, ya enggak? Ada interval kelas data. Jadi ibaratnya gini, teman-teman. Kalau nilai random number-nya itu ya berkisar antara misalnya 0 sampai dengan aja ya, sampai dengan 0,15, maka
ya, nilai BLC per unitnya adalah 500.000. Gitu ya. Jadi ini lower bound-nya 0, upper bound-nya 0,15, batas bawah, batas atasnya gitu ya. Teman-teman kalau di statistik kan sudah paham nih. Nah, jadi kalau Anda tarik ke bawah, ya, ini diubah sama Anda 0,15 sampai dengan berapa? Sampai dengan berapa, teman-teman? Hah? 0,25. Enggak dong, kan kumulatif ya. Kumulatif, berarti sampai dengan 0,4 ya. Nah, nanti jadi kalau nanti saya buat dulu deh intervalnya ya. Jadi 0, di sini 0,4 batas bawahnya ya. Sampai dengan 0,75. Nah, baru 0,75 sama dengan 1. Ya, jadi kurang lebih ini penjelasannya seperti itu nih, yang kumulatif ini ya. Kenapa saya buat dari 0 mulainya? Jadi logikanya gini teman-teman ya. Kalau nanti random number ya, probabilitasnya nilainya misalnya 0,5. Berarti berapa DLC-nya? Kalau 0,5 random number-nya. Jatuh di mana nih kira-kira? Di interval yang keberapa? Yang pertama. Kalau nilainya 0,5 si random number-nya. Oh, yang ketiga. Apa? Yang 600 ya, Pak? Iya, betul ya. Jadi nilainya adalah 600 kalau random number-nya 0,5. Ya. Kalau 0,8 berapa DLC-nya? DLC per unit. 950, Pak. Ya, begitu ya. Jadi sebenarnya kita random number itu sebagai representasi aja ya, untuk bisa nanti mengkorelatkan dengan nilai atau ya nilai yang kita inginkan, yaitu misalnya di sini di LC gitu ya. Gitu ya, untuk memunculkan randomnya aja karena dia probabilistik gitu. Oke, paham ya? Jadi di sini Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu Pak, pas di interval antara yang misalnya antara yang 500 sama 550 tuh Pak. Misalkan 0,15 kita dapetnya 0,15. Itu yang kita pilih di harus yang mana Pak? Ketika Nah, kita ini dapat probabilitas di betul. Jadi kan saya hanya menyederhanakan saja. Emang bagusnya saya tulisnya 0,14999 sebetulnya ya untuk upper bound-nya. Ya. Tetapi karena ini untuk memudahkan saja, jadi saya tulis 0,15 ya. Jadi sebenarnya sampai dengan kurang dari gitu loh ya, sebenarnya kurang dari 0,15 gitu. Nah ini berarti 0,15 persis nilainya ya, sama dengan kurang dari 0,4. Sebenarnya gitu ya. Nah, jadi yang persisnya itu jadi lower bound-nya ya, batas bawahnya. Jadi tadi kalau ada pertanyaan, Pak, kalau 0,15 persis, ada di mana kira-kira 0,15 persis? Di 550 ya Pak? Betul, di 550, karena dia masuk yang interval yang kedua nih. Ya, kelas kedua. Bagus ya pertanyaannya. Oke, ada lagi? Yang lain? Pak, kalau kumulatif itu nggak tahu sih Pak, biasanya di pelajaran lain kayak awalnya itu bukan dari yang 0,15-nya ya Pak. Jadi di bawahnya Iya, baru 0,15 ditambah 0,25 gitu. betul. Tapi kalau saya tulis seperti itu, di sini 0,15, lihat ya. Ya kan, betul Anda bilang seperti itu. Ditambahkan begini kan ya? Ya enggak? Iya Pak. Nah, nanti ke bawahnya ini baru nilai satunya di sini tuh. Sorry. Ini tadi enggak dikunci. Udah betul ya. Nanti sebentar. Ini ditambahkan ini. Oh, salah ini. Ini jadi
ini ditambah ini, ya. Kemudian ini sama dengan ini ditambah ini kan, gitu ya. 4. Kemudian ini berarti 0,4 ini ditambahkan dengan ini kan, gitu ya. Kemudian Iya, ini Pak. sama dengan ini ditambahkan dengan ini. Begitu kan ya? Ya enggak? Iya, Pak. Biasanya kayak gini, Pak. Biasa begitu kan? Nah, kalau saya buat seperti ini, teman-teman ya, seperti ini, maka intervalnya ini saya nggak bisa untuk nanti dipakai fungsi VLOOKUP. Nggak bisa intervalnya, karena VLOOKUP itu dia bacanya 0 ini di sini sebagai lower bound. Kalau saya pilih yang ini, maka ini menjadi lower bound 0,15-nya. Padahal 0,15 bukan lower bound, dia upper bound. Paham nggak? Ya, di sini kan jadi upper bound, ya nggak? Ya kan? Makanya ujungnya di 1 kan? Artinya upper bound-nya 1 kan? Ya nggak? Betul nggak? Ini semua upper bound kan? Ya nggak, teman-teman? Karena dimulai dari 0, ini kan 0 sampai 0,15. Betul nggak? 0,15 sampai 0,4. Ya nggak? 0,4 sampai 0,75. 0,75 sampai 1. Berarti ini yang saya tulis ini upper bound semua, batas atas semua, ya nggak? Iya, Pak. Iya kan? Biasanya kalau kita di kelas kan misalnya kayak gini kan Pak, 0,15. Betul. Jadi 0 sampai 0,15. Nah, yang keduanya itu jadinya 0,16 sampai dengan 0,4. Betul. Betul. 0,15 itu 0 sampai 0,15. Kemudian atau 0,15 kurang ya, kurang dari 0,15, baru 0,15 sampai dengan atau 0, ya lebih dari 0,15 nggak apa-apa. Maksud saya gini, saya kenapa tulis kumulatifnya begini? Ya, karena nanti ini untuk kebutuhan fungsi VLOOKUP-nya. Nanti kita kan pakai VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP itu dia bacanya dari kiri, dari yang lower bound, bukan dari yang kanan. Nanti teman-teman akan bisa lihat ya di sini ya. Ya. Jadi sebetulnya betul kalau untuk penulisan kumulatif umumnya seperti ini, tetapi karena untuk di apa namanya? Fungsi VLOOKUP, maka kita nulisnya seperti ini nih. Ya, kalau seperti ini nulisnya nggak akan bisa. Ini contoh ya, saya masukkan dulu VLOOKUP-nya. Nah, VLOOKUP nih kita. Nah, lookup value-nya itu teman-teman random number. Ya, random number. Sama seperti hanya yang di MC. Sama hanya dengan yang quantity juga sama ya. Jadi kita masukkan random number di sini nih. Ya. Kemudian table array. Nah, table array itu table si ini nih, kumulatif ini. Ya. Nah, dia akan membaca apa? Batas bawahnya, teman-teman. Jadi kalau saya pilih table array-nya adalah yang ini, nah dia baru benar nih. Ya, kalau saya pilih yang ini. Tapi kalau saya pilihnya nanti misalnya ya tadi 0,15-nya di atas, nanti nilainya akan salah. Ya, ini memang dari hasil pengalaman. Nah, kita coba ya kolom indeks. Kolom indeks yang kita inginkan muncul, berarti kan nilainya ya, indeks number ini dari dua kolom ini, F sama G, berarti kan F1, kolom 1, G-nya kolom 2. Yang ingin kita munculkan di sini nilainya kan di CDLC-nya. Berarti yang si kolom kedua ini ya, indeks nomor 2 ini. Itu 500.000, 550 gitu. Jadi kita pilih nomor 2 di sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sininya true ya. Oke. Nah, kita lihat teman-teman ya, kita buktikan nanti ya. Kalau saya enter nih, Chrome tutupnya ya. Ini saya buat dulu rupiah, currency. Nah, begitu ya. Ini kita lihat nih teman-teman ya. Kalau saya F9, maka nilainya itu, lihat ya di sini. Ini 650 berarti nilai random number-nya pasti antara 0,75 sampai dengan 1. Ya, kalau saya F9 lagi berubah tuh 500. Muncul ya ada 650, 500. Kemudian 600 tuh ya. Berubah-ubah tuh 550 ya. Ini akan berbeda kalau saya tulisnya 0,15 di atas, nanti itu nilai yang muncul cuma 3, nggak bisa 4. Gitu.
Ya. Jadi makanya saya buat ini nolnya di sini nih, karena ternyata dia tuh bacanya dari batas bawahnya gitu. Ya, batas bawah. Nanti yang keduanya itu dia jadi otomatis kurang dari nilai ini, karena ini jadi batas bawah kedua. Pokoknya si batas atas pertama itu adalah kurang dari 0,15 gitu. Ya. Nah, jadi berubah-ubahnya begitu ya. Jadi ini kalau saya tarik, tapi ini harus dikunci dulu ya, teman-teman. Nah, ini table array-nya saya kunci. Ya. Sehingga bisa ditarik ke bawah. Oh, begitu. Oke. Anda kalau mau nyoba silakan, karena saya sudah beberapa kali mencobanya ya. Kumulatifnya jadi ditulisnya seperti ini. Karena dia bacanya batas bawahnya. Ya. Kalau Anda mau masukkan 0,15 coba aja. Yang jelas nanti nilainya hanya 3 saja nanti yang muncul. Gitu ya. Atau coba gini. Nah, kecuali nih ya, kita coba lihat nih. Kalau misalnya saya tulisnya oke, nggak apa-apa ya. Kita coba dulu nih. Coba dia batas bawahnya bisa kebaca nggak? Sorry, salah. Ini karena dia rumus ya. Oke, saya geser dulu nih satu. Nah, ini kalau saya buat lagi seperti ini ya. Ininya 0,15 ini sama dengan ini. Oh, atau yang itu aja saya geser ya. Bentar. Yang ini aja saya geser nih. Ya, misal ya. Misal beginilah. Nah, ini saya masukkan, berarti tabel array-nya yang ini. Ya. Begitu kan ya, teman-teman ya, maksudnya kan gitu kan? Ya. Kumulatifnya maunya begitu kan? Ini sebentar. Nah, ini udah betul ya. H32 udah betul. Oke. Nah, ini kenapa tidak muncul? Tuh ada yang not available-nya ya. Kalau saya bikin seperti ini, yang 650 kayaknya yang nggak ada. Ya, 650-nya nggak ada kan? Yang paling atasnya itu nggak muncul nih, karena dia bacanya itu sebagai batas bawah gitu. Jadi kan nggak ada nilai peluang di atas 1 kan? Nggak ada gitu. Makanya dia hanya sampai ke ini saja nih, di sini saja mainnya. Nggak ada kan 650 kan? Nggak ada ya? Nggak ada tuh 650. Not available karena memang tidak ada random number nanti di atas 1 gitu. Paham nggak teman-teman? Kenapa saya gunakan kumulatifnya seperti itu? Ya, oke ya. Pak, mau nanya deh Pak. Gimana? Itu tadi di rumus BLC-nya yang ada 2 itu 2-nya tuh apa ya Pak? 2 itu nilai kolom index number yang nanti dimunculkan di si Excel ini, si cell ini nanti adalah yang nilai ininya. Ya. Yang dimunculkannya. Paham nggak? Kan kita yang butuhkan nilai DLC-nya kan, nilai ya nggak, berapa nilai DLC-nya gitu untuk trial yang pertama ini. Nah, 550 gitu kan. Nah, gitu kan.
Kolom number itu kan tadi kan tabel array-nya tuh. Tabel array-nya kan ini nih, yang biru ya, yang disortir biru ini kan, ya enggak? Tabel array-nya nih. Nah, ini yang kolom 1, indeksnya 1, indeks 2-nya ini nih. Jadi F yang 1, G yang kedua. Kita pilih yang 2 nih. Karena yang kita inginkan ada nilai yang DLC-nya ini, bukan nilai kumulatifnya kan yang kita inginkan. Nilainya nih, yang 500.000, 550, 600, 650 gitu loh. Ya. Anda bisa pilih satu, tapi yang keluar nanti nilai kumulatif, bukan nilai DLC-nya gitu. Paham ya? Ya, paham, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik ya. Jadi itu tadi alasannya kenapa saya menggunakan kumulatifnya dari lower bound-nya ya, batas bawah yang dimasukkan, bukan dari batas atas gitu. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita karena tadi ini masih nilai DLC per unit, berarti kita akan mencari apa? Nilai DLC yang sudah dikalikan dengan quantity ya, sama kayak di MC ini. Jadi ini sama dengan rumusnya quantity ini dikalikan dengan nilai DLC-nya gitu ya. Nah, begitu. Oke ya, dapat nih nilainya. Karena tinggal tarik ke bawah, nah ya berubah-ubah sesuai dengan random number-nya. Nah, baik ya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman sudah bisa mencari nilai profitnya ya. Gitu. Gimana caranya? Seperti yang ada di atas itu kita sudah dapatkan rumus ini profit sama dengan ini, berarti kita buat formula untuk si profit gitu. Di sini kita buat formula sama dengan ya price kali quantity, berarti ini price dikalikan dengan quantity ya, dikurangkan dengan fixed cost. Nah, fixed cost ini kemudian dikurangkan lagi ya, dikurangkan lagi dengan DMC ya. DMC-nya ini jangan yang ini ya, jangan yang per unit ya. Nah, ini. Kemudian dikurangkan dengan DLC, direct labor cost. Nah, begitu. Enter. Maka Anda sudah dapat nilainya. Sebentar. Ini sempit ya. Saya kecilin deh view-nya. Nah, begitu. Ya, nah dapat segini. Oke, ini sudah bisa Anda drag nih. Drag ke bawah aja. Tuh. Ya, nilainya berubah terus nih kalau di Anda tuh, iterasi atau replikasi ya, tuh berubah-ubah terus ya. Nah, tentunya sesuai dengan kaidah statistik, semakin besar sampel, semakin mendekati populasi ya nggak nilainya. Di Anda ini kita ambil 100 aja. Jadi kalau 100 ini saya tarik lagi. Kebanyakan ya. Oh, enggak. Nah, kurang 1. Udah 100 ya, teman-teman. Nah, udah 100. Udah 100, tinggal teman-teman buat rata-ratanya, kan yang diminta rata-rata. Rata-rata keuntungan ya. Jadi di sini rata-ratanya didapat dari nilai average ya. Sini nih. Average. Nah. Dapatlah segini nih. Gitu. Atau Anda pindahkan ke atas boleh. Ya, profit rata-rata.
Nah, segini. Nah, kalau untuk soal ini, ya, sesuai dengan permintaan soal, kita sudah dapat nih. Ya, teman-teman ya. Rata-rata profitnya segini, ini berubah-ubah terus nih. Ya, berubah-ubah terus. Nah, kita dapat informasi karena dia nilainya berubah-ubah terus, tapi kita bisa menduga ya nilainya di atas 1 juta lah. 1,2, 1,3 gitu ya. Ini di atas 1 juta lah. 1 juta, 1 miliar maaf ya. Rata-rata profitnya adalah 1 miliar lebih. Jadi kalau dari soal ini kita sudah bisa langsung melanjutkan ke langkah berikutnya. Ya. Oh, tadi ada yang kelewat ya langkahnya. Itu apa? Jalankan model ya. Yang keempat ini kita sudah menjalankan nih model. Ya. Tentunya verifikasi validasi tetap kita lakukan ya tadi sepanjang kita membuat model Excel ini kita lakukan verifikasi ya validasi tadi kita lakukan juga. Jadi verifikasi validasi itu bisa bersifat circular namanya ya. Jadi ada feedback, ya teman-teman ada tahu konsep feedback ya. Jadi kapanpun bisa dilakukan. Ada feed forward gitu. Nah, jalankan model, kemudian analisis hasil ya, output. Analisis hasil atau output, kemudian laporkan hasil ya. Nah, jadi di sini jalankan model, Anda eksperimentasikan ya si model ini. Eksperimen. Misalnya di sini dalam 100 replikasi atau trial. Nah, hasilnya gimana teman-teman outputnya? Kita bisa buat kesimpulan di sini. Ya, kesimpulannya apa? Rata-rata keuntungan ya, rata-rata keuntungan sebesar kurang lebih ya. Ya Anda bisa buat kurang lebih gitu, kurang lebih 1,3 juta, 3M, sorry, 1,3 M miliar, ya gitu. Gitu ya. Melaporkan hasilnya gitu. Nah, tapi ini teman-teman bisa teman-teman kembangkan lagi. Oke, Pak, saya tahu nih nilai rata-rata profitnya 1,3-an lah. 1,3 M. Tapi saya ingin bisa meramalkan karena tujuannya tadi bisa kita kembangkan dari mulai menghitung, sekarang bisa kita meramalkan. Ya. Nah, di sini tak ada tambahan lagi nih fitur Excel yang bisa kita gunakan. Ya. Jadi kita akan mencari atau menghitung probabilitas ya. Kita akan coba cari probabilitas. Misalnya di sini probabilitas P ya, probabilitas nilai keuntungan rata-rata ya, rata-rata profit kita simbolkan X gitu ya. Itu misalnya 2M. Ada nggak kemungkinan nilainya gitu ya? Atau terlalu besar lah 1,5 M gitu ya. Lebih besar dari sama dengan 1,5 M gitu ya. Ini peluangnya berapa besar gitu ya. Ini kita bisa menggunakan Excel nih kita cari. Ya. Jadi kalau teman-teman di statistik mungkin ya, itu kan kita bisa ada menghitung nilai luasan di bawah kurva normal ya, nilai Z ya, masih ingat ya. Nah, di sini kita gunakan dulu cari nilai standar deviasi, berarti kan standar deviasi. Ya, kita cari dulu nilainya dengan apa? Dengan ada fungsi standar deviasi di sini nih, yang sampel ya. Karena ini sampel 100
Jadi kita masukkan untuk nilai standar deviasi si profit ini ya. Nah, ini kita ambil sampai sini berarti kan 100. Enter. Nah, ini kita dapat nilai standar deviasinya ya. Nah, standar deviasi ini min-nya. Ada min, ada standar deviasi, maka kita bisa menghitung nilai Z-nya dengan Excel ini ya. Nah, jadi kalau Z itu karena waktu kita melihat di bentuk kurva distribusi normal yang kayak lonceng kan, itu nilai rata-ratanya itu ya standarnya kalau kita menghitung nilai Z berarti yang dari rata-rata ke sebelah kiri ya enggak? Itu dari nilai rata-rata ke sebelah kiri. Jadi di sini yang kita cari pertama adalah kurang dari dulu sebenarnya. Ya, probabilitas nilai X-nya berapa nih? Saya mau cari nilai 1,5 juta. Jadi di sini saya input dulu 1,5 juta ya X-nya. X sama dengan 1,5 juta. Ini currency juga. Ya, di sini nih, kok 1,5 juta, 1,5 M. Nah, gitu ya. Nah, ini. Ya, 1,5 M. Nah, teman-teman pakai ada namanya fungsi Excel NORMDIS. Nah, ada NORMDIS, distribusi normal. Jadi dia akan menghitung nilai probabilitasnya atau luasan di bawah kurva normal itu ya. Nah, kita masukkan X-nya berapa? X-nya adalah 1,5 M. Ya, rata-ratanya min-nya di atas nih. Nah, masukkan min-nya. Standar deviasi sudah kita hitung di bawah min. Berarti I 139 ya. Nah, I 139. Kemudian nah, true ya karena dia kumulatif. Nilai di bawah kurva normal. Enter. Nah, gitu itu. Muncul. Nah, kita bikin persentase dia ya formatnya. Begitu tuh. Jadi nilai profit di bawah atau kurang dari sama dengan 1,5 M itu sebesar 62%. Ya. Nah, tapi kalau di atas 1,5 M maka kita tinggal kurangkan aja ini 1 dikurangi ini, gitu ya. Sama dengan dulu, sama dengan 1 dikurangi ini, gitu ya. Nah, ini probabilitasnya. Jadi Anda bisa meramalkan ya, gitu ya. Ini kurang lebih dikenalnya dengan teknik simulasi Monte Carlo ya, teman-teman. Gitu. Jadi Anda bisa tahu sekarang kesimpulannya bisa Anda tambahkan di situ ya. Pertama rata-ratanya, kemudian berikutnya apa? Probabilitas, ya enggak? Probabilitas atau peluang. Probabilitas keuntungan, rata-rata keuntungan nih. Keuntungan ya lebih besar, lebih dari 1,5 M adalah sebesar kurang lebih 35%, kurang lebih, karena dia berubah-ubah nanti tuh 35% misalnya gitu. Nah mau tulis tuh ada 40 juga ya, bisa berubah-ubah nih. Semakin besar sampelnya semakin akurat nanti. Ya 30 lah mungkinnya lebih tepatnya. Jadi 30 aja. Tuh, kurang lebih 30%.